punya soft skill-nya baik, itu lebih mudah dapat pekerjaan. Saya pengen nih masuk di pertambangan gitu. Wah, pertambangan ini laki-laki semua, kamu perempuan, nanti gimana gitu kan. Berarti support orang tua itu sangat amat berpengaruh ya untuk anak-anaknya ya Bu ya. Geomain Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geominerba. Brighten your future. Let's get shine. Hai Geominer, selamat datang di podcast episode kali ini. Perkenalkan, nama aku Sela Mazaya. Kali ini akan menjadi host di podcast yang episode terbaru. Nah, kali ini Sela nggak sendirian karena sudah kedatangan guest star alias seorang wanita karir yang juga menjadi istri dan ibu di rumahnya. Sela pengen tanya-tanya kenapa ibu-ibu yang keren ini bisa struggling untuk bisa menjadi ibu dan istri tapi tetap berkarir juga. Nah, karena ini jadi pembahasan juga ya di kalangan Gen Z, di kalangan milenial dan juga di media sosial tuh pengen jadi wanita karir tapi tetap mengurus keluarga juga di rumah. Nah, untuk calon istri, calon ibu, siapa tahu kita jadi lebih terbuka nih caranya gimana untuk bisa menjadi superwoman. Mari kita tanya guest star kita hari ini. Udah ada Ibu Imel dan juga Ibu Lina. Boleh dong kenalin dirinya dulu Ibu Imel. Halo Geominer. Saya Imelda Huta Barat, saya saat ini Direktur Politeknik Energi dan Pertambangan Badung, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM. Oke, selamat datang Ibu Imel. Nah, Ibu Imel nggak sendiri, tapi ada Ibu Lina juga. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Halo, Hai Geominers, perkenalkan nama saya Herlinawati. Saya biasa dipanggil Lina. Saya Wideiswara Madya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi, Mineral, dan Batubara, Kementerian ESDM. Oke, nah karena Ibu Imel dan juga Ibu Lina ini punya profesi karir yang luar biasa. Boleh dong diceritain latar belakang pendidikan Ibu Imel dan juga Ibu Lina. Boleh Ibu Imel terlebih dahulu. Oke, baik. Tahun 1990-an mungkin saya waktu itu mengambil teknik metalurgi di Universitas Indonesia. Mungkin saat itu belum begitu terkenal ya, mungkin belum begitu ramai, tapi yang saya syukuri adalah orang tua memberikan kesempatan untuk pendidikan dan sehingga boleh mengambil waktu itu teknik metalurgi S1. Kemudian setelah itu sempat berkarir di industri semikonduktor sebagai proses engineer. Di sana kurang lebih 5 tahun. Kemudian ya di sana sempat melanglang buana juga gitu. Dan tahun 2003 saya bergabung dengan Kementerian ESDM. Jadi saya waktu itu sebagai Wideiswara kurang lebih cukup lama sih di PPSDM Geominerba. Dan di sini saya dikasih kesempatan waktu itu S2 saya mengambil teknik jurusan rekayasa pertambangan di Institut Teknologi Bandung di ITB, dan juga mendapatkan beasiswa ESDM dari BPSDM ESDM untuk S3 di University of Leoben di Austria. Wow. Jadi setelah pulang tahun 2017, kemudian saya mendapatkan tugas waktu itu dengan teman-teman tim dari PPSDM Geominerba untuk membangun Politeknik Energi dan Pertambangan, dan di tahun 2020 tepatnya 1 Oktober 2020 kalau saya nggak salah ya, saya beralih fungsi menjadi dosen, dan juga waktu itu sempat di tahun yang sama menjadi wakil direktur akademik di Politeknik Energi Pertambangan Bandung. Wow, ini kalau ditulis kayaknya udah 3 lembar juga kayaknya nggak muat. Saking banyak sekali latar belakang pendidikannya ya. Iya, Masya Allah banyak sekali. Nah, Ibu Lina boleh dong diceritain juga latar belakang pendidikannya. Iya, kalau saya latar belakang pendidikan S1 dan S2 itu di teknik pertambangan ya. Jadi memang linier ya, kemudian bekerja di Kementerian SDM tuh sejak tahun 2006. Jadi latar belakang pendidikan S1 S2 pertambangan ini yang saya kira menjadi pondasi penting ya saya dalam mengelola teknis dan manajerial di dalam pekerjaan di PPSDM Geominerba ini. Wow, sama-sama keren ya, ini hostnya jadi agak ciut sedikit nih. Tapi nggak apa-apa karena hostnya juga sekalian mau banyak belajar dari Ibu Imel dan juga Ibu Lina. Nah, kalau Ibu Imel dan Ibu Lina boleh dong sekarang cerita berkarirnya sebagai apa dan di mana?
boleh mungkin Ibu Lina dulu kalau sekarang ya. Ya, jadi tadi mungkin sudah sempat di-spill ya di awal ya. Jadi jabatan saya saat ini adalah Widya Iswara Madya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Geologi Mineral dan Batubara. Mungkin banyak geominers gitu yang bertanya-tanya apa ya Widya Iswara gitu ya. Mungkin ada beberapa juga yang baru mendengar gitu ya istilah Widya Iswara. Kalau Bu Imel dosen, kalau dosen mungkin hampir semua geominers mungkin udah tahu ya. Jadi ini sama ya. Jadi Widya Iswara di sini juga sama tugasnya dengan dosen kalau di universitas atau di politeknik atau guru ya kalau di sekolah. Jadi saya sekarang berkarir sebagai Widya Iswara, itu tugasnya itu adalah mendidik, melatih serta mengembangkan kompetensi di sini di bidang geologi, mineral dan batubara. Oke, nah berarti Ibu Imel dan juga Ibu Lina sudah banyak sekali pengalamannya ya di bidang pertambangan, di bidang metalurgi juga. Nah, karena Ibu Imel dan juga Ibu Lina pasti ketika menjadi ibu dan menjadi istri juga harus membagi dua peran nih antara berkarir dan juga di rumah mengurus keluarga. Gimana sih rasanya bisa punya dua peran dalam satu waktu? Boleh? Ya, mungkin saat ini memang saya dosen di PEP Bandung ya, Politeknik Energi Pertambangan Bandung atau kita singkat PEP Bandung. Selain dosen, memang saya ada tugas tambahan sebagai Direktur PEP Bandung. Jadi cukup menyita waktu sih sebenarnya. Ya, tapi pada intinya sih pekerjaan itu kita lakukan secara profesional di waktu yang tepat begitu ya. Kemudian juga saling menjaga kepercayaan. Kemudian untuk di rumah tangga kita harus berbagi peran tentunya karena hampir di jam kerjanya tentu banyakan di kantor begitu ya, antara pagi sampai sore mungkin itu cukup banyak waktu di kantor. Tetapi selama kita bisa membagi waktu dengan baik, komunikasinya lancar, kemudian juga ya tentunya menjaga kepercayaan itu yang paling penting sehingga peran di rumah bisa saling berbagi dan saling mendukung. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Bu Lina? Ya menjalani peran ini ya saya kira pasti penuh tantangan lah ya. Jadi berbagi peran antara di rumah sebagai ibu, sebagai istri dan juga di kantor gitu ya sebagai pegawai gitu ya. Pasti di sini ada prioritas lah. Jadi memang kuncinya di sini bagaimana kita bisa menentukan prioritas dan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Bu Imel, komunikasi. Jadi komunikasi di keluarga, komunikasi juga di tempat kerja. Kalau di keluarga dengan pasangan atau dengan anak gitu ya, kalau di tempat kerja dengan pimpinan, dengan rekan sejawat atau dengan staff di bawah kita gitu ya. Jadi saya kira itu tidak mengurangi makna ya, baik kita sebagai pegawai di tempat kerja ataupun sebagai ibu dan istri di rumah. Jadi dua-duanya itu sama pentingnya, yang penting prioritasnya itu tetap terjaga. Oke, nah itu kan banyak banget yang harus dipertimbangkan juga ya. Mungkin salah satunya waktu ya Bu ya. Yeah. Nah gimana sih Bu caranya untuk bisa manajemen waktu? Karena kan kita dalam 24 jam gak mungkin juga bisa membagi 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk kita di rumah gitu. Pasti akan ada yang lebih banyak di mananya gitu. Nah gimana sih Bu cara untuk bisa manajemen waktunya? Boleh Ibu Imel dulu? Ya, mungkin sama sih sebenarnya dengan Mbak Lina, pada prinsipnya ada prioritas gitu. Dan mungkin saya pernah jadi Widya Iswara juga dengan Mbak Lina, sama-sama ya banyak tugas keluar kota ya, keluar negeri mungkin waktu itu. Tapi pada intinya kita bisa memprioritaskan hal-hal yang penting sih, terutama baik itu untuk pekerjaan maupun untuk keluarga. Karena di keluarga juga pasti membutuhkan perhatian ya, membutuhkan perhatian. Jadi tentunya kita juga harus memprioritaskan pada waktu-waktu yang bisa kita berikan dan tentunya saling menjaga kepercayaan itu gitu. Jadi kadang dengan adanya saling percaya itu kita akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari keluarga untuk berkarir begitu. Jadi ya di rumah tentunya kita berbagi peran tuh pastinya juga masak gitu ya, menyiapkan sarapan misalnya di waktu yang kita miliki gitu, kita memberikan waktu yang berkualitas gitu, melayani seperti itu. Jadi buat saya walaupun mungkin waktu untuk keluarganya nggak bisa kita bagi rata, misalnya 8 gitu ya, tapi pada intinya
kita memberikan waktu yang quality time yang terbaik buat keluarga, kita juga memberikan quality time kita yang terbaik juga untuk kantor gitu atau untuk pekerjaan kita, sehingga waktu yang ada itu benar-benar bisa kita manfaatkan dengan baik. Mungkin itu Mbak Sela. Wow, iya bener ya, karena nggak bisa kita pos-posin selalu 8 jam, 8 Ya. jam, 8 jam gitu ya. Tapi yang paling penting itu quality time tadi ya Bu ya. Ya. Oke, nah kalau menurut Ibu Lina gimana Bu? Ya, saya setuju sekali ya sama Bu Imel ya. Jadi memang di sini kata kuncinya itu ada perencanaan. Tapi Iya. perencanaannya realistis dan fleksibel. Tadi ya fleksibel tuh ya tadi tidak bisa dibagi 8, 8, 8 gitu ya, sama rata semua gitu. Jadi di sini bagaimana sebenarnya kita bisa konsisten dan bertanggung jawab tadi. Jadi tadi Bu Imel juga ada menyebutkan berbagi peran ya, jadi berbagi peran ya dengan suami, dengan anak gitu ya. Jadi meminta bantuan, berbagi peran itu bukan sesuatu hal yang memalukan lah ya di saat ini kita saya bilang itu bukan kelemahan, tapi saya kira berbagi peran atau meminta tolong itu adalah suatu kekuatan gitu ya. Dan tadi juga kita sebutkan di awal komunikasi itu penting sekali ya. Jadi komunikasi baik di tempat kerja ataupun di rumah, kalau kita bisa menjalin komunikasi yang baik, semuanya insya Allah akan bisa terlaksana juga dengan baik. Wow, berarti selain komunikasi dan manajemen waktu dan yang tadi sudah disampaikan juga itu kan termasuk soft skill ya Bu ya. Soft skill yang memang orang-orang itu seharusnya memang udah jadi basic skill untuk sehari-hari, karena itu akan terpakai sekali di dunia kerja, di sosial gitu. Nah, kira-kira ada nggak tips and triknya dari Ibu Imel dan Ibu Lina terkait soft skill yang paling penting untuk mungkin yang baru masuk ke dunia kerja atau misal kayak yang memang sudah bekerja, apa soft skill yang paling penting menurut Ibu Imel dan juga Ibu Lina? Ya, kebetulan mungkin saya saat ini mengajar di PEP Bandung. Saat ini saya dosen di teknologi metalurgi, dan ketika saya mengajar, saya memperhatikan gitu. Mungkin generasi saya dan generasi yang saya ajar itu agak jauh ya. Jadi saya memperhatikan bahwa beberapa mahasiswa itu setelah lulus dan bekerja atau siapapun yang mendapatkan pekerjaan itu kelihatannya yang punya kekuatan tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Nah, yang punya soft skillnya baik itu lebih mudah dapat pekerjaan, dan kelihatannya ya, saya mungkin karena PEP baru 6 tahun terakhir ini saya lihat mereka berkarir lebih sukses gitu. Jadi beberapa soft skill kita tekankan di kampus itu antara lain pertama adalah etika. Etika itu sangat penting dalam pekerjaan ya. Terus yang kedua itu komunikasi. Nah, untuk komunikasi itu bisa juga dalam bentuk bahasa ya. Karena sekarang pekerjaan banyak sekali yang multi language ya, ada yang bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain-lain, sehingga kita bekali itu. Jadi itu termasuk yang penting ya. Jadi etika, komunikasi, kemudian yang ketiga disiplin. Jadi apalagi kita di industri pertambangan ya Mbak Lina ya, yang resiko, yang high risk-nya tuh tinggi atau resiko kecelakaannya tinggi, sehingga kita harus punya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi. Jadi itu yang kita ajarkan di kampus gitu. Dan terakhir ya tentunya, dan masih banyak lagi sih sebenarnya, cuma mungkin yang prioritas adalah tanggung jawab gitu. Jadi bagaimana kedepannya gitu lulusan yang kita hasilkan itu juga dapat berkarir, tidak hanya berkarir di pekerjaan tapi juga berhasil di masyarakat gitu. Dan sebagai info nih Mbak, saat ini mahasiswa kami itu ada sekitar 500 dan 36%-nya diantaranya adalah perempuan. Wow, ya. Ikut bangga. Bangga sebagai ya. perempuan. Jadi dunia pertambangan itu bukan sesuatu hal yang saat ini ditakuti gitu, dan dengan banyaknya melebihi 30% ya partisipasi wanita atau perempuan di kampus pertambangan, menurut saya itu udah sangat baik. Apalagi kami tuh mendapatkan mahasiswa tidak hanya dari perkotaan, tapi juga dari masyarakat lingkar tambang, sehingga yang adanya di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua begitu, sehingga partisipasi perempuan di daerah pun terakomodir di kampus kami. Mudah-mudahan itu bisa memberikan kesuksesan bagi mereka nanti di tempat kerja. Amin. Supaya perempuan juga bisa lebih berani dalam dunia karir ya Bu ya. Nah, kalau misalnya menurut Ibu Lina nih, soft skill apa yang paling penting? Ya, jadi
ini mau melanjutkan yang Bu Email ya. Jadi ternyata prosentasenya terus bertambah ya di sini ya antara perempuan dengan laki-laki gitu ya. Karena di zaman saya dulu gitu yang berkuliah di teknik ya, di teknik pertambangan atau geologi atau metalurgi itu masih sedikit ya Bu Email ya. 10%. Persentasenya betul. Jadi di dalam satu angkatan gitu ya atau di prodi tersebut memang prosentasenya tidak banyak. Ini makanya ini senang sekali gitu ya mendengar dari Bu Email gitu. Jadi ternyata sekarang prosentasenya naik gitu ya. Ini mungkin nanti akan mendekati 50% jadi 50-50 ya Bu Email ya. Dan podcast ini ya mudah-mudahan nanti bermanfaat gitu karena ini mereka kedepannya akan berkarir di bidang pertambangan dan energi gitu ya. Nah, jadi soft skill ya betul sekali, tidak hanya hard skill ya. Saya yakin di sini kalau hard skill anak-anak sekarang itu udah luar biasa ya karena mereka belajar dari mana-mana gitu ya, tidak hanya dari textbook gitu ya, tapi dari sampai dari media sosial pun mereka belajar gitu. Betul. Jadi nah, tapi di sini soft skill ya, betul yang sampaikan Bu Email tadi. Jadi dengan soft skill ini kalau kita lihat prosentasenya memang yang diterima kerja kenapa lebih besar ini karena dilihat tidak hanya dari hard skill tapi soft skill. Karena tadi dengan soft skill tadi dia mungkin lebih mudah beradaptasi juga di tempat kerja. Jadi untuk masuk ke dunia kerja ya tadi tidak cukup hanya hard skill tapi juga diperlukan soft skill seperti tadi komunikasi, kemudian bekerja dalam tim ya. Jadi karena memang kalau masuk ke industri pertambangan ini teamwork ya. Teamwork, ada atasan, ada bawahan, ada rekan sejawat. Jadi kalau mereka tidak memiliki kemampuan bekerja dalam tim, tidak memiliki kemampuan komunikasi, nah itu pasti akan tertinggal dibandingkan teman-teman yang memiliki soft skill yang seperti tadi saya sebutkan. Oke, jadi jangan hanya memperkuat hard skill, tapi mereka di sini ya Gen Z tadi harus juga mau meningkatkan kemampuan soft skillnya. Oke, nah kalau misalnya di dunia karir pertambangan dan energi ini kan biasanya dinamis ya, Bu ya. Nah gimana sih supaya stereotip kalau profesi bekerja di dunia pertambangan itu kan kebanyakan katanya laki-laki gitu, kalau perempuan udah di rumah aja di dapur gitu, nggak usah ikut-ikutan berkarir misalnya kayak gitu. Nah gimana caranya Ibu Email dan juga Ibu Lina bisa untuk tetap relevan dan up to date di ranah pertambangan dan juga mineral batu bara ini nih di tengah-tengah yang dunianya ini dinamis gitu. Boleh Ibu Email dulu? Boleh ya. Yang pertama memang yang membuka jalan perempuan mungkin bisa berkarir di pertambangan itu sebenarnya dari pendidikan. Jadi untuk orang tua jangan ragu-ragu sebenarnya untuk memberikan kesempatan gitu kepada anak perempuan untuk menikmati atau mendapatkan pendidikan di dunia teknik gitu, apalagi di dunia pertambangan gitu. Pada kenyataannya banyak perempuan sukses di pertambangan juga. Jadi itu yang pertama. Yang kedua memang dalam berkarir tentunya keluarga juga harus memberikan kesempatan karena sangat adaptif dan sangat mungkin kalau bekerja di pertambangan karena pertambangan itu nggak ada di kota gitu ya, kadang-kadang pekerjaan itu harus dilakukan di luar kota, di luar daerah mungkin. Yang mungkin butuh waktu beberapa hari gitu di luar atau mungkin berminggu-minggu mungkin sehingga memang harus ada kesempatan dari keluarga untuk perempuan berkarir di pertambangan. Mungkin itu yang paling penting menurut saya. Jadi dengan pendidikan perempuan Indonesia bisa berkarir di pertambangan. Oke, jadi yang paling penting itu salah satunya pendidikan ya. Selain skill yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, kalau misalnya menurut Ibu Lina? Ya, jadi memang sampai saat ini memang betul sekali yang disebutkan Mbak Sela tadi ya, stereotipnya itu dunia pertambangan ini masih didominasi oleh kaum laki-laki ya. Pun ini kita lihat sendiri ya di tempat Bu Email di Politeknik Energi dan Pertambangan itu sekarang dari 500 mahasiswanya ya Bu Email ya 36% berarti perempuan ya, jadi memang persentasenya terus bertambah. Jadi selain tadi soft skill gitu ya, jadi buat para perempuan gini ya yang sedang melanjutkan pendidikan atau memang yang sudah berkarir di pertambangan, strateginya di sini itu adalah lifelong learning kalau saya ya. Jadi
baik saya atau Bu Imel di sini yang kita sudah lulus puluhan tahun yang lalu ya Bu Imel ya, udah lama sekali gitu ya lulus dari pertambangan dan metalurgi ini, sampai saat ini pun kita terus belajar gitu ya. Jadi kita selalu update regulasi, terus teknologi terbaru ya, pokoknya kita terus belajar ya. Jadi jangan berhenti belajar gitu ya. Setelah lulus politeknik atau setelah lulus universitas, udah saya nggak akan belajar nggak ya. Jadi memang ini kita akan terus lanjut untuk belajar, apalagi di negara kita di sini terkait dengan peraturan atau regulasi itu terus ada perubahan ya. Jadi makanya kita juga di sini terus update, ditambah dengan teknologi terbaru di bidang pertambangan. Oke, nah Sela kepo nih Bu, kalau misalnya di Politeknik Energi Pertambangan Bandung, ini Ibu sebagai dosen dan juga direkturnya, ada nggak sih Bu program studi dari PEP Bandung yang mungkin banyak tentang hilirisasi, karena kan seperti yang kita tahu sekarang ada program pemerintah yang membahas hilirisasi, karena tadi juga salah satunya yang sangat penting itu pendidikan. Nah siapa tahu nih yang geominers di rumah pengen kuliah pertambangan langsung daftar PEPB langsung gitu. Boleh dong Ibu dijelasin ada program studi apa aja? Ya. Kebetulan PEP Bandung itu mengkhususkan di pertambangan mineral dan batu bara. Kedepannya memang dengan energi juga. Jadi kami ada program studi teknologi geologi, teknologi pertambangan dan teknologi metalurgi. Jadi belajar pertambangannya itu terintegrasi dari hulu sampai hilir. Kebetulan untuk program studi teknologi metalurgi itu merupakan satu-satunya program studi diploma 3 di Indonesia. Jadi kebetulan program studi ini juga didirikan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah prioritas nasional khususnya untuk program hilirisasi. Karena kita lihat bahwa investasi ya, pembangunan smelter itu membutuhkan tenaga kerja yang skill ya, yang terampil, yang siap bekerja, sehingga mudah-mudahan, dan kami serapannya udah cukup tinggi di atas 90% ya. Jadi dari lulusan PEP Bandung baik itu geologi, tambang maupun metalurgi saat ini udah di atas 90%. Nah, kami berharap juga lulusan kami itu tidak hanya secara hard skill ya, tetapi juga soft skill, dan juga memang didukung oleh program magang di tahun ketiga. Jadi memang kita mempersiapkan mahasiswa kami itu 2 tahun untuk belajar di kampus gitu ya, teori dan juga praktikum. Tapi tahun ketiga itu magang di industri-industri pertambangan. Sehingga mereka punya kesempatan 2 semester, atau kalau di total itu ada 10 semester di semester 5 dan 16 semester di semester 6, itu untuk mendapatkan tidak hanya pengalaman tapi juga hands on. Jadi udah langsung tahu penggunaan peralatan-peralatan yang ada di pabrik, di industri ataupun di lapangan begitu. Jadi kami juga mempersiapkan mahasiswa kami dengan menyiapkan beberapa peralatan, kampus lapangan gitu, supaya mereka itu udah siap kerja gitu. Jadi tentunya ketika selesai magang, mereka juga tersertifikasi. Nah, kebetulan untuk lulusan teknologi geologi, pertambangan itu mungkin sertifikasinya juga udah sangat banyak ya. Nah, untuk teknologi metalurgi itu sebenarnya sangat spesifik karena mungkin baru tahun 2019 SKKNI khusus untuk metalurgi itu ada ya. Dan kami semua lulusan di teknologi metalurgi itu sudah tersertifikasi. Dan kebetulan sertifikasinya itu kita lakukan di LSP-nya SDM atau di PPSDM Geominerba. Jadi dengan disertifikasi oleh asesor yang kompeten, kita berharap setelah lulus mendapatkan 2 buah sertifikasi, minimal 2 ya, dan itu menjadi pendamping ijazah mereka, dan industri punya kepercayaan untuk menerima dari lulusan kita gitu. Oke, berarti banyak peluang yang bisa mendukung untuk nanti berkarir di dunia pertambangan juga ya. Iya. Nah, karena tadi udah sempat di-mention ya, ada sertifikasi Ya. Jadi kepo juga nih kalau di PPSDM Geominerba nih ada pelatihan sertifikasi apa aja sih, Bu? Jadi kita sudah menjawab ya. Jadi pemerintah di sini ada kebijakan terkait dengan hilirisasi. Kemudian di tempat Bu Imel PEP juga udah menyiapkan ya untuk program yang formalnya ya. Dan kemudian di PPSDM Geominerba juga ya, jadi ada kebijakan tersebut, kita sudah menyiapkan baik pelatihannya dan juga sertifikasinya.
ya sertifikasi ini sekarang penting ya. Jadi dengan sertifikasi kompetensi ini gitu ya, itu membuktikan bahwa mereka di sini tidak hanya memiliki pengetahuan tapi juga mereka memiliki keterampilan dan juga sikap ya. Yang di sini yang satu paket kita bilang kompeten tadi. Nah, untuk yang terkait dengan hilirisasi di PPSDM Geominerba sendiri ini kita sudah punya skema kurang lebih 8 kalau tidak salah ya Bu Imel ya, baik dari teknisi ataupun operator. Jadi untuk teknisi itu ada teknisi pengolahan, kemudian ada teknisi pelindian, kemudian ada teknisi peleburan dan teknisi elektrolisis. Kemudian untuk jabatan operator itu kita juga ada 4, operator konsentrasi, operator pelindian, operator peleburan, dan juga operator elektrolisis. Jadi saya kira di sini dari industri ataupun tadi dari mahasiswa ini sangat terbuka sekali ya untuk mengikuti pelatihan ataupun sertifikasi di PPSDM Geominerba, karena tadi dengan sertifikasi tadi itu saya kira akan mempermudah ya, baik dari sisi perusahaannya ataupun dari perorangannya tadi untuk berkarir di terkait hilirisasi minerba tadi ya Bu Imel ya, seperti itu. Oke, berarti banyak banget peluang karir yang bisa didapetin ya, apalagi kalau misalnya sudah bersertifikasi gitu ya. Nah, kalau misalnya dari segi pendidikan nih Bu Imel, gimana sih caranya Politeknik untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswanya supaya nanti bisa aware dan tanggung jawab dengan lingkungan, misalnya seperti dipelajari tentang reklamasi dan penutupan tambang kepada mahasiswa. Jadi mereka setelah lulus ini sebagai profesional di dunia pertambangan tetap beretika dan tetap bertanggung jawab nih terhadap lingkungan. Benar. Nah, ini sangat penting sekali khususnya di dunia pertambangan ya. Jadi kami berharap juga program studi yang kami tawarkan itu adalah program studi pertambangan yang terintegrasi, juga berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi kami punya khususnya di program studi pertambangan itu kami memiliki mata kuliah reklamasi dan pasca tambang. Jadi kita nggak boleh meninggalkan tambang dalam keadaan dalam keadaan kosong gitu, dalam keadaan yang tidak terawat begitu, tapi ada mata kuliah khusus reklamasi dan juga pasca tambang. Bahkan kami juga mengikutkan mahasiswa kami ya sebelum lulus itu disertifikasi reklamasi yang dimiliki oleh PPSDM Geominerba. Jadi tidak hanya teknik pertambangannya tapi juga ada lingkungannya gitu. Demikian juga dengan geologi. Khusus untuk geologi itu ada lingkungan geologi lingkungan atau lingkungan geologi, kemudian di pertambangan juga, dan di metalurgi juga dipelajari bagaimana pengelolaan limbah atau tailing, karena tentunya setelah proses ya, karena di metalurgi itu lebih kepada pengolahan, proses pemurnian, itu banyak yang kita sebut dengan tailing atau limbah, tapi kita juga mengajarkan bagaimana mengelola limbah tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan pertambangan yang kami sampaikan ini terintegrasi, berwawasan lingkungan ya dan berkelanjutan. Oke, nah kalau misalnya nih tiba-tiba Sela pengen ikut diklat, pengen ikut pelatihan, misal pengen ikut sertifikasi. Nah, gimana sih caranya Bu untuk ikutan sertifikasi itu? Misal di PPSDM Geominerba. Ini sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Sela, saya mau melanjutkan dulu nih yang dari Bu Imel ya, karena menarik sekali ya, memang ya terkait dengan lingkungan ini ya. Jadi di PPSDM Geominerba sendiri ini juga kita menyiapkan pelatihan dan sertifikasi ya tadi untuk mendukung kebijakan pemerintah. Ya, jadi pemerintah di sini mewajibkan semua pertambangan itu melakukan reklamasi, pasca tambang dan juga pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu di PPSDM Geominerba ini kita ada pelatihan serta sertifikasi. Jadi penting ya tadi ya sertifikasi ya buat para geominers di sini ya untuk mau berkarir di pertambangan, ini sertifikasi ini penting sekali. Dan untuk yang terkait dengan lingkungan dan reklamasi di PPSDM Geominerba sendiri itu yang terkait reklamasi itu ada 2 pelatihan dan sertifikasi. Ada yang terkait dengan pelaksanaan reklamasinya, ada yang terkait dengan perencanaan reklamasi. Kalau perencanaan reklamasi ini skemanya sudah disusun, cuman memang kita masih menunggu pengesahan dari BNSP. Insya Allah awal tahun depan itu sudah
disetujui dan untuk reklamasi, kalau pelaksanaan reklamasi sudah berjalan, tapi untuk perencanaan reklamasi kita berharap di semester awal di tahun depan tuh juga sudah bisa dilaksanakan gitu ya untuk sertifikasi kompetensinya. Dan untuk lingkungan ini kita ada pengawas lingkungan. Ya, jadi ada pengawas lingkungan di sini sertifikasi kompetensinya. Jadi itu nanti dibekali ya kepada para peserta ya bagaimana melakukan pengawasan terhadap kualitas air, kualitas udara, termasuk tadi saya Bu Imel menyebut limbah ya, ada limbah B3 ya yang bahan berbahaya beracun. Nah, di situ nanti dibekali dengan pengetahuan, keterampilan serta nanti dibuktikan pada uji kompetensinya. Nah, terus tadi pertanyaannya bagaimana saya lupa pertanyaannya apa kan. Jadi bagaimana apa tadi? Ini kepanjangan saya. Gak apa-apa dong. Jadi misalnya nih ada perusahaan atau industri yang pengen bekerja sama dengan BPSDM Geo Minerba atau ada yang ingin mengikuti pelatihan bersertifikasi ini, gimana caranya nih Bu? Itu sangat terbuka sekali dan sangat mudah sekali ya ini ya buat geominers atau perusahaan yang sedang mendengarkan podcast ini ya. Jadi di sini ya kalau saya bercerita, PPSDM Geo Minerba ini salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi mineral batubara yang sudah memiliki usia yang sangat lama lah ya. Jadi memang sudah terbukti di sini ya, sudah terbukti di sini kita memiliki kurikulum, kita memiliki tenaga pengajar, kita memiliki sarana prasarana yang saya kira ini terbaik lah ya, di salah satu yang terbaik di Indonesia dan satu-satunya lembaga pemerintah ya untuk pengembangan sumber daya manusia bidang geominerba. Terus kita juga memiliki LSP ya, lembaga sertifikasi profesi ya, LSP-SDM. Jadi setelah pelatihan itu bisa langsung disertifikasi di LSP kita sendiri. Nah, kenapa saya bilang di awal ini mudah gitu ya. Jadi nanti boleh, kita sudah ada medsos ya, sudah ada Instagram, sudah ada channel YouTube juga. Nah, nanti itu ada nomor telepon juga ya. Di situ yang bisa dihubungi oleh geominers ataupun perusahaan yang memang tertarik mengikuti pelatihan di PPSDM Geo Minerba. Jadi pokoknya pantengin terus medsos kita ya, itu kita akan rajin mengupdate ya pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan, termasuk ini udah akhir tahun 2025 ya. 2026 ini kita sudah punya list pelatihan yang akan diselenggarakan untuk pelatihan reguler. Jadwalnya itu sudah ada ya. Jadi nanti boleh dilihat di medsosnya PPSDM Geo Minerba. Kemudian apakah harus sesuai dengan jadwal yang tertera di medsos? Tidak. Kalau misalnya ada yang mau bekerja sama, kita bilang membuat pelatihan atau bimbingan teknis yang memang tidak tertera judulnya di dalam booklet atau di list tersebut, itu nanti feel free, silahkan kontak kami. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu atau geominers sekalian. Nah, Ibu Imel, kalau tadi kan Ibu Lina udah kasih tahu juga ya gimana caranya untuk daftar sertifikasi di PPSDM Geo Minerba. Nah, kalau misalnya di PP Bandung nih, mungkin ada geominers yang jadi calon mahasiswa. Pengen daftar ke PP Bandung, gimana caranya? Caranya kita sudah mulai buka pendaftaran, tepatnya nanti di 5 Januari 2026. Tapi dari sekarang sudah bisa akses ke website, sudah bisa kontak kami gitu ya. Jadi kami terbuka untuk seluruh lulusan SMA dan SMK. Memang untuk SMK dikhususkan untuk memang bisa terbuka semua, tetapi dari kimia industri, kemudian dari geologi dan pertambangan itu sangat kami prioritaskan gitu. Untuk pendaftarannya nanti bisa langsung ke website ppbandung.ac.id, bisa dipantau juga medsos PP Bandung di Instagram khususnya ataupun di Facebook. Sekarang masih ada nggak ya? Masih. Ya, Facebook dan lain-lain. Atau boleh datang ke Jalan Jenderal Sudirman 623 di Komplek Tekmira bersama juga dengan PPSDM Geo Minerba. Ya, karena kebetulan kita tetanggaan ya. Kita masih satu komplek. Isinya kita semua. Jadi ada Tekmira, ada PP Bandung dan juga ada PPSDM Geo Minerba di Jalan Jenderal Sudirman, Bandung. Jadi kepo nih, selama tadi kita ngobrol nih Bu,
sampai sekarang Ibu Email dan Ibu Lina bisa berprofesi dan bisa menjadi wanita karir yang sukses. Jadi kepo deh, kenapa Ibu Email dan Ibu Lina memilih ranah pertambangan? Boleh diceritain dulu dari Ibu Email, kenapa sih dari semua banyak profesi, dari semua banyak jurusan pendidikan, kenapa pilihnya pertambangan? Ya, pertama kali sebenarnya yang terpenting adalah kesempatan dari orang tua untuk mengambil pendidikan lanjut sebenarnya. Jadi saya sangat berterima kasih untuk para orang tua untuk memberi kesempatan pendidikan kepada anak-anaknya, khususnya anak perempuan gitu ya. Apalagi kalau dikasih kesempatan untuk memilih jurusan atau program studi yang dirasa diminati atau disukai begitu oleh kita gitu ya. Dan kebetulan waktu tahun 1993 zaman dulu itu kan nggak ada Google gitu ya, jadi kita harus cari buku kurikulumnya yang ada di kampus, terus kita baca-baca kira-kira menariknya di mana gitu. Dan kebetulan dari antara semua teknik waktu yang saya baca itu saya sangat tertarik dengan teknik metalurgi gitu. Dan setelah saya lihat, wah negara kita kan kaya sekali dengan mineral batu bara gitu ya, dan seperti apa ya bidang pekerjaannya gitu. Jadi bertanya-tanya gitu, terus ilmunya apa? Oh ternyata ilmunya ada di matematik, fisika, kimia gitu ya. Kebetulan saya juga dari IPA begitu waktu itu. Kalau dulu jurusan IPA, IPS gitu ya. Nah kebetulan memenuhi persyaratan, terus saya pikir saya tawarkan. Orang tua saya tuh pengennya awalnya kedokteran gitu, ekonomi begitu, kayaknya lebih menjanjikan gitu. Lulus bisa langsung kerja ya Bu Email ini ya ya. jurusan ya Bu ya. Tapi setelah saya memberi pendapat begitu ya, dan ya mungkin yang terpenting adalah kesempatan ini yang diberikan orang tua untuk bisa mengambil pendidikan itu, sehingga kita punya kesempatan untuk tahu dunia pertambangan lewat metalurgi ini. Karena kalau tidak diberikan kesempatan tentunya ya nggak ada peluang perempuan di pertambangan gitu. Jadi itu sih yang terpenting. Jadi yang paling penting adalah kesempatan dari orang tua untuk anak perempuan bisa sekolah dan boleh memilih profesinya gitu, jurusannya atau program studinya. Mungkin dengan itu pasti akan banyak perempuan Indonesia yang berkarir di pertambangan. Oke, jadi semuanya awalnya dari pengen tahu ya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, sampai akhirnya dapet passion sendiri ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu Lina gimana nih Bu? Kenapa Ibu pilih pertambangan? Ya jadi memang betul yang disampaikan Bu Email tadi ya. Kalau di zaman 90-an, 2000-an itu kita belum ada media sosial, kita belum bisa cari lewat Google, lewat Instagram, lewat TikTok, GPT apalagi gitu ya. Itu ini apa sih ya? Jadi kalau saya memang kebetulan saya berasal dari Kalimantan ya. Saya berasal dari Kalimantan, dan memang sampai saat ini Kalimantan tuh salah satu penghasil mineral dan batu bara gitu ya, mineral dan batu bara. Jadi memang saya sudah inilah ya bersinggungan langsung gitu ya dengan pertambangan. Nah jadi berawalnya dari situ, tahu ini banyak nih yang kerja di tambang, tapi kok jarang perempuan ya. Memang di lingkungan saya rata-rata yang bekerja di tambang itu adalah laki-laki, tidak ada perempuan. Apakah memang tidak ada kesempatan, apakah memang tidak bisa perempuan masuk ke industri pertambangan ini? Sempat bertanya seperti itu. Dan saya setuju sekali ya tadi yang Bu Email sampaikan, di sini dukungan dari orang tua ya Bu Email ya, dari keluarga ya, mungkin pasti akan keberatan di awal ya. Begitu saya bilang, ini saya pengen nih masuk di pertambangan gitu, wah pertambangan ini laki-laki semua, kamu perempuan nanti gimana gitu kan ya. Cuman memang dukungan dari orang tua tadi, komunikasi ya, kemudian akhirnya disetujui, makanya bisa melanjutkan pendidikan di bidang pertambangan ini gitu ya. Itu awal mulanya gitu ya. Jadi akhirnya berarti sudah berkecimpung di bidang pertambangan ini lebih dari 20 tahun ya Bu Email ya gitu ya. Jadi kita sudah lebih dari 20 tahun berkecimpung di bidang pertambangan ini, dan tidak ada penyesalan ya Bu Email ya. Tidak ada penyesalan gitu ya. Malah adanya rasa syukur ya. Betul sekali itu, jadi rasa syukur. Jadi yang tadi sudah disampaikan Bu Email gitu ya. Jadi saya di sini Geominers memiliki putra-putri gitu ya, terutama putri gitu ya, didukung
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali informasi yang tersedia gitu ya. Jadi contohnya di Politeknik Bu Imel, saya kira kalau di googling Politeknik Energi Pertambangan, wah langsung muncul PDP banyak Bandung yang paling atas. gitu ya. Jadi udah banyak informasinya gitu. Jadi saya kira memang kita kembali lagi di sini dukungan dari keluarga ya, dari orang tua di sini khususnya itu penting sekali. Oke, berarti support orang tua itu sangat amat berpengaruh ya untuk anak-anaknya ya Bu ya. Nah, Bu Imel, Bu Lina, di Hari Ibu ini apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada ibu, calon ibu yang ingin tetap berkarir tanpa harus meninggalkan nilai-nilai keluarga? Boleh dong dari Ibu Imel. Ya, terima kasih pertama-tama untuk seluruh ibu di Indonesia. Selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah berperan sebagai ibu, juga mengingat ibu saya ya. Terima kasih sudah melahirkan, merawat dan membesarkan hingga menjadi seperti saat ini. Dan tentunya untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia, perempuan-perempuan di Indonesia, jangan takut untuk berkarir di dunia pertambangan. Memang semua diawali dengan pendidikan. Jangan pilihlah pendidikan yang sesuai dan berharap juga dapat berkarir di dunia pertambangan, karena negara yang kuat itu karena keluarganya kuat, keluarga yang kuat ibunya kuat. Jadi semangat untuk seluruh perempuan Indonesia. Oke, terima kasih Bu Imel, jadi terharu. Nah, boleh dari Bu Lina kasih dong pesan. Iya, sama ya. Saya juga mau mengucapkan buat para geominers di sini, silahkan mengucapkan Hari Ibu ya. Saya bilang selamat Hari Ibu di sini buat seluruh perempuan di Indonesia ya. Kemudian ya kayaknya Hari Ibu sebenarnya setiap hari ya. Sebenarnya kita harus mengucapkan terima kasih ya setiap hari ya kepada ibu kita gitu ya. Jadi tidak hanya hari tanggal 22 Desember ini. Tuh, dan di sini juga tadi ada pertanyaannya, ini seperti apa gitu nih jadi ibu kemudian jadi wanita karir ya. Ini saya juga sampaikan kepada para geominers ya, ini bukan pilihan ya, dua-duanya bagus ya, sebagai ibu baik, sebagai wanita karir juga baik. Jadi bagaimana di sini kita bisa menentukan prioritas, kemudian di sini bertanggung jawab, berkomitmen ya atas apa yang sudah kita pilih. Nah, tadi Bu Ima juga menyampaikan di sini ibu yang bahagia ya, keluarganya bahagia, negara bahagia ya. Jadi di sini penting sekali ya bagaimana menjaga para ibu ini ya agar tetap bahagia. Ini pesannya bukan hanya untuk ibu tapi terutama para geominers yang laki-laki ya. Jadi di sini saya kira itu penting sekali ya buat kita semua. Saya kira dari saya cukup ya. Oke, jadi di Hari Ibu ini memang kita juga semakin melihat ya kalau perempuan itu berdaya, perempuan juga kuat dan bisa menjadi superwoman, bukan cuma ada Superman aja ya. Jadi tadi bisa berjalan beriringan ya Bu Imel ya, nih dari pengalaman Bu Imel, dari pengalaman saya ternyata menjadi wanita itu tidak harus di rumah ya Bu Imel ya, tapi bisa berjalan beriringan antara menjadi istri, ibu dan juga wanita karir ya Bu Imel ya, seperti itu. Wow, ini jadi terharu gini ya terakhirnya karena memang hari ini adalah Hari Ibu. Jadi Sela juga mengucapin selamat Hari Ibu untuk para ibu, untuk para calon ibu, mungkin geominers yang lagi nonton. Semoga podcast ini bisa menjadi wawasan baru untuk para geominers yang nonton di rumah atau yang cuma mendengarkan. Nah, terima kasih Ibu Imelda dan juga Ibu Lina. Geomain Talk, tempat ngobrol santai seputar geologi dan pertambangan by PPSDM Geo Minerba. Brighten your future. Let's get shine!